Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Kalau kita perhatikan kalender liturgi, sepanjang tahun selalu saja ada orang kudus yang diperingati atau dirayakan. Lantas, mengapa masih ada hari yang dikhususkan untuk merayakan semua orang kudus? Selain para kudus yang kita kenal dan kita rayakan pada hari-hari khusus, masih ada banyak, bahkan miliaran orang kudus yang tidak sempat dirayakan secara khusus atau tidak ada dalam penanggalan resmi gereja. Orang-orang kudus yang dikanonisasi hanyalah semacam puncak gunung es yang muncul ke permukaan, yang kelihatannya kecil, tetapi sebetulnya sangat besar. Artinya, para orang kudus yang diakui oleh gereja adalah semacam puncak gunung es dari kekudusan Kristiani, dari begitu banyak umat Kristiani yang namanya tidak pernah disebutkan di dalam kalender liturgi. Karena itu, perayaan hari ini lebih dikenal sebagai perayaan para orang kudus yang tidak dikenal, yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Mereka adalah orang-orang yang kepadanya Yesus mengatakan, "Berbahagialah yang suci hatinya, sebab mereka akan memandang Allah." Maka pada hari ini kita merayakan realitas dari misteri keselamatan. Suatu realitas yang kita akui dengan bangga dalam syahadat iman kita. Aku percaya akan persekutuan para kudus. Di antara semua orang kudus yang diakui secara resmi oleh gereja, masih ada begitu banyak orang kudus yang tidak dikenal karena nama mereka tidak tertera dalam kalender liturgi. Mungkin mereka tidak dikenal karena tidak pernah melakukan suatu karya mukjizat, atau tidak pernah ada penampakan diri dari mereka.
Mungkin saja di antara mereka itu ada yang kita kenal. Mungkin saja mereka adalah orang tua kita, keluarga kita, sahabat, tetangga, atau umat dari paroki kita. Mereka hanyalah orang-orang biasa, sama seperti kita. Tetapi mereka memiliki sesuatu yang luar biasa, yaitu cinta dan kesetiaan kepada Allah, serta kemurahan hati kepada sesama. Perayaan hari ini juga memberikan kita pandangan sekilas tentang apa yang akan kita alami kelak. Mereka yang kita rayakan hari ini adalah orang-orang biasa sama seperti kita. Bagaimana kita sekarang, begitulah mereka dulu pernah hidup. Dan bagaimana keadaan mereka sekarang, itulah harapan kita akan masa depan. Siapa sih di antara kita yang tidak mau menikmati kebahagiaan kekal? Kita semua tentu mau. Tetapi sayang bahwa untuk mencapai kepenuhan hidup bersama para kudus di surga, hal itu tidak terjadi secara otomatis. Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Lantas, bagaimana caranya kita menjalani kehendak Allah itu dalam hidup kita sekarang ini? Jawabannya ada dalam bacaan Injil hari ini, yang lebih dikenal sebagai Sabda Bahagia. Sabda bahagia itu adalah semacam peta yang diberikan Yesus kepada kita para pengikutnya untuk mencapai kebahagiaan di surga. Orang-orang kudus yang kita rayakan hari ini adalah mereka yang telah dengan susah payah mencoba menekuni jalan hidup yang sulit, sebagaimana ditawarkan oleh Injil hari ini. Sabda bahagia merupakan suatu undangan bagi kita untuk hidup miskin di hadapan Allah, untuk menangis bersama mereka yang menangis, untuk bersikap lemah lembut dan rendah hati, dan untuk merasa lapar dan haus akan keadilan. Sabda bahagia mengundang kita untuk menjadi orang yang berbela rasa, untuk menjadi orang yang suci dan bersih hati, untuk menjadi pembawa damai bagi sesama. Santo Agustinus pada awalnya merasa bahwa sabda bahagia itu adalah suatu cara hidup yang tidak mudah. Tetapi ketika dia semakin merenungkannya, dia berkata, kalau semua orang kudus telah menjalani hidup semacam ini, mengapa saya tidak? Ya, mengapa saya tidak? Pertanyaan ini mengajak kita semua untuk menjadikannya sebagai ungkapan kesungguhan kita untuk mengejar kekudusan di dalam hidup ini. Kalau semua orang kudus telah menjalani hidup semacam ini, mengapa saya tidak? Sabda bahagia yang disampaikan Yesus dalam Injil hari ini tidak dimaksudkannya untuk membuat kita menerima nasib begitu saja. Sabda bahagia ini justru mengajak kita untuk mengkaji, memikirkan ulang paham kita tentang
nilai dan makna hidup dan perjuangan kita. Martabat dan kebahagiaan kita tidak diukur dari kacamata manusia dan dunia saja. Yesus mengajak kita mencari kebahagiaan sejati dalam kerajaan Allah. Ini sama sekali tidak berarti bahwa kebahagiaan di dunia ini tidak perlu. Apalagi kalau dikatakan bertentangan dengan kebahagiaan surgawi. Oh, sama sekali tidak. Allah menciptakan kita untuk bahagia juga di dunia ini. Tetapi kebahagiaan kita akan sempurna dalam kerajaannya. Yesus mengingatkan kita untuk tidak terlena dalam mencari nikmatnya hidup di dunia ini. Ia mengajak kita untuk menyandarkan hidup kita pada kebaikan Allah, menjadi insan yang berbelas kasih, pembawa damai, orang yang siap memperjuangkan kehendak Allah, dan tidak lari dari risiko yang muncul karena mengikuti Kristus. Inilah jalan menuju kebahagiaan. Jalan sempit menuju surga yang menuntut perjuangan.